Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa-mahasiswi agribisnis semester 2 kelas non-reguler yang Ibu banggakan. Pada hari ini kita berjumpa kembali untuk melaksanakan perkuliahan via daring ya. Dan kebetulan ini merupakan pertemuan kita yang terakhir ya, setelah beberapa pertemuan di minggu-minggu sebelumnya telah kita laksanakan. Jadi kalian tinggal menyelesaikan tugas untuk pertemuan pada hari ini dan kemudian kalian melaksanakan UAS di pertemuan di beberapa minggu ke depan. Baik, sebelum Ibu mulai perkuliahan, Ibu mengucapkan selamat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga apa yang sudah kita jalankan, yakni baik ibadah puasa maupun ibadah yang lainnya, bisa mendapatkan pahala juga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, mahasiswa sekalian, ini adalah materi yang akan kita bahas untuk pada hari ini. Ya, untuk metode statistika, Ibu sharekan. Bisa dilihat di layarnya. Oke, baik. Kita akan bahas mengenai kekonvergenan. Ya. Kekonvergenan itu kebalikannya dari divergen. Apa itu kekonvergenan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dia merupakan kata sifat di mana artinya adalah bersifat menuju satu titik pertemuan atau dia bersifat memusat. Memusat menuju satu, ya. Berbalik dengan divergen, masih kata sifat, yaitu situasi yang terjadi di mana adanya atau terjadi perpecahan dari satu kesatuan menjadi fraksi-fraksi yang lebih kecil. Begitu, ya. Divergen adalah kebalikannya dari konvergen. Kita tidak akan bahas divergen, kita akan fokus ke konvergen. Ya. Macam-macam dari kekonvergenan itu terbagi atas 4. Yang pertama, dia ada konvergen dalam distribusi, kemudian ada konvergen dalam probabilitas, juga ada konvergen hampir pasti, dan konvergen dalam mean. Ya, jadi kekonvergenan itu ada 4 macamnya. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah konvergen dalam distribusi. Ya, misal X pangkat N, di mana N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, merupakan barisan variabel random dengan fungsi distribusi F pangkat N, nilai N itu 1, 2, 3, dan seterusnya, dan X variabel random dengan fungsi distribusi F. Bila limit dari F pangkat N, X, itu di mana N, itu nilainya dia tak hingga sama dengan fx untuk setiap x di mana f continue, maka barisannya adalah xn, dia dinyatakan konvergen dalam distribusi ke x. Ya, konvergen dalam distribusi ke x. Penulisannya x pangkat n d distribusi konvergen ke x. Ya, konvergen. Jadi konvergen itu tanda panah. Ya, bisa dipahami? Mudah-mudahan paham semuanya ya. Nah, sekarang misalkan X merupakan variabel random yang merosot di X sama dengan 0 atau P X sama dengan 0 itu nilainya 1. Maka dengan demikian Fx ya 1X kutip 0 X lebih kecil dari 0. Dalam hal ini, ya, CF itu sama dengan X, Fx continue atau sama dengan XF sama dengan 0. Ya, terlihat bahwa limit N tak hingga Fn X itu sama dengan Fx untuk setiap X anggota bilangan CF yang berarti Xn distribusi konvergen X atau
konvergen dalam distribusi ke X. Ya, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami semua ya. Kita lanjutkan ke macam yang kedua, yakni konvergen dalam probabilitas atau konvergen dalam probability. Ya. Barisan variabel random xn, di mana n sama dengan 1, 2, dan seterusnya, dia bisa dikatakan konvergen dalam probability variabel random x bila limit p xn min x ya masuk anggota bilangan real sama dengan 1 untuk setiap anggota lebih besar dari 0. Ya. Dan kita tulis xn konvergen x atau xn konvergen dalam probabilitas ke x. Ya. Jenis konvergen ini kita sebut juga dengan konvergensi stokastik. Kita lihat, perhatikan bahwa definisi konvergensi dalam probabilitas sering menggunakan definisi limit P, N, tak hingga Xn min X itu lebih besar dari masing-masing anggota sama dengan 0. Ya. Ketidaksamaan Chebyshев mempunyai peran yang sangat penting dalam membuktikan konvergensi dalam probabilitas. Nanti bisa di-searching ya, apa maksud dari ketaksamaan atau ketidaksamaan Chebyshef ini. Ya, silakan nanti dipelajari di luar materi ini. Nah, fungsi distribusi untuk beberapa n bisa diilustrasikan pada gambar berikut. Jika n sama dengan 1, maka gambar atau distribusi fungsinya adalah ini. Ya. Memusat, begitu ya, memusat ke 1. Lalu, jika n sama dengan 2, berarti ada yang memusat ke 1. Ya, 2. Lihat, ya, beda atau agak renggang. Ya, barisnya. Sedangkan n sama dengan 3 memusat ke 1, tapi dia barisnya agak dempet atau mendekati. Ya. Begitu ya, bisa dipahami ya. Jadi semakin banyak nilai, maka kekonvergensinya atau kekonvergenannya dia semakin jelas. Gitu. Dari gambar ini, ilustrasi fungsi distribusi ini, limit P, N tak hingga Xn min X, untuk masing-masing anggota bilangan itu sama dengan 1, di mana setiap anggota bilangan lebih besar dari 0, yang berarti Xn, ya, P, probability ke X, itu. Xn, N, probability atau convergent probabilitas ke X. Oke, bisa dipahami mahasiswa sekalian? Ya, mudah-mudahan tidak terlalu pusing. Tapi yang pusing juga alhamdulillah berarti sudah berpikir gitu ya. Sudah mulai diasah logikanya. Itu untuk konvergensi, kekonvergenan yang probabilitas. Kita lanjut ke jenis yang ketiga, yaitu konvergen hampir pasti. Oke. Misalkan X1, X2, dan seterusnya Xn dan X barisan variabel random yang didefinisikan pada ruang probabilitas yang sama, Xn dia dikatakan konvergen hampir pasti ke X ditulis dengan Xn AS konvergen ke X bila P limit Xn sama dengan X pangkat sigma sama dengan 1. Ya, di mana N nilainya dia tak hingga. Ini adalah teorema kekonvergen hampir pasti. Ya. Teorema Xn konvergen ke X ya bila mana limit P
sub xm min xn lebih besar dari masing-masing bilangan anggota sigma, pangkat sigma, sama dengan 0 untuk setiap n, ya, nilainya tak hingga dan masing-masing anggota bilangannya itu lebih dari 0. Kita ibaratkan atau kita lihat penjelasannya, misal X1, X2, Xn, X3, dan seterusnya merupakan barisan variabel random independen, maka Xn dikatakan konvergen hampir pasti ke X bila mana nilai P sigma, pangkat sigma, N sama dengan 1, Xn min X, dia lebih besar nilainya dari bilangan anggotanya dan lebih kecil dari nilai tak hingga. Untuk masing-masing anggota, nilai anggota itu lebih besar dari 0. Ya, contoh, untuk A, dia lebih besar dari 1, atau nilai A lebih besar 1, misal X1, X2, X3, dan seterusnya merupakan barisan variabel random independen sedemikian hingga P, Xn sama dengan 0, sama dengan 1 minus 1 per N pangkat A, dan P kali Xn sama dengan N sama dengan 1 per N pangkat A, di mana N itu kutip hampir 1. Ya, hampir mendekati 1. Itu ya. Mudah-mudahan paham semua. Kita lanjutkan ke macam konvergen yang keempat, yaitu konvergen dalam min. Misal, X1, X2, X3, dan seterusnya barisan variabel random yang didefinisikan pada ruang probabilitas yang sama, Xn dia dikatakan konvergen dalam min ke R variabel random X untuk N, nilainya tak hingga bila E, Xn min X, pangkat R, itu sama dengan atau menuju 0, di mana N itu nilainya dia tak hingga. Bila R nilainya 2, maka Xn pangkat 2. Seterusnya, X dia disebut konvergen dalam min kuadrat, karena ada pangkatnya, begitu ya. Catatannya, bila Xn D konvergen X untuk N, nilainya limit tak hingga, nilainya tak hingga, dengan N 0, 1, sering ditulis singkat, ya, Xn konvergen N nilai 0, 1. Ya, ini adalah konvergen dalam min. Ya, mudah-mudahan sampai sini paham semua. Jadi, kekonvergenan itu macamnya ada 4, seperti yang sudah kita bahas tadi. Ya, yang pertama dia adalah konvergen dalam distribusi, yang keduanya konvergen dalam probabilitas, kemudian konvergen hampir pasti, dan konvergen dalam min. Ya, yang masing-masing beda untuk penulisannya. Kemudian intinya adalah tadi kita lihat pada fungsi distribusi di tabelnya. Ya, semakin banyak bilangan yang menjadi anggotanya, maka dia akan semakin memusat ke satu titik yang sama. Itulah inti dari konvergen atau kekonvergenan. Ya, mudah-mudahan paham mahasiswa sekalian. Nah, ini ada tugas individual. Silahkan nanti kalian resume salah satu jurnal penelitian yang berhubungan dengan statistik. Ya, bisa kalian pilih salah satu di mana kalian bisa menggunakan aplikasi dari T-Student atau uji T-Student, ya. Silahkan di searching salah satu jurnal di internet yang menggunakan aplikasi T-Student dalam penelitiannya. Biasakan untuk mengutamakan yang berkaitan dengan agribisnis atau dengan pertanian, ya, penelitian di bidang pertanian. Lalu silakan diresum ringkas dan tulis manfaat penggunaannya. Kemudian yang kedua ada aplikasi UjiF, ya. Silakan searching satu jurnal di internet yang
Dia menggunakan aplikasi UGF untuk penelitiannya. Ya, ini juga utamakan yang berkaitan dengan agribisnis atau pertanian. Sama di resume dan tulis manfaat penggunaannya. Atau yang berkaitan dengan materi pada hari ini, yaitu convergen atau kekonvergenan. Silahkan searching salah satu jurnal di internet yang dia mengulas tentang salah satu atau beberapa jenis hubungan teorema atau teori-teori konvergen dalam penelitiannya. Ya, kemudian buat resume ringkasannya dan tuliskan manfaatnya. Pilih salah satu. Ya, jika tes student berarti UGF konvergen tidak usah. Jika kalian ambil UGF student sama konvergen tidak usah. Jika kalian ambil konvergen maka yang F sama tes student itu tidak usah dikerjakan. Ya, silahkan nanti tugasnya dikirim. Maksimal itu 2 minggu setelah tugas diberikan. Biasa jika sudah dikerjakan kirim email ke alamat email Ibu ismiajeng3@gmail.com. Kalau bermasalah baru boleh kirim via WhatsApp ke nomor WhatsApp Ibu. Kemudian nanti tolong konfirmasi jika sudah melakukan pengiriman. Ibu saya mahasiswa kelas ini sudah mengirimkan tugas dan lain sebagainya itu. Seperti itu ya. Oke, baik mahasiswa sekalian. Demikian materi untuk pertemuan pada hari ini. Sekaligus ini adalah materi pemungkas kita, materi akhir ya. Sebelum Ibu tutup, Ibu mengucapkan selamat kepada kalian karena sudah menempuh perkuliahan sampai hari ini ya, walaupun dengan situasi yang serba kekurangan, serba keterbatasan di masa pandemi ini, kita sama-sama berdoa agar masa pandemi coronavirus ini segera berakhir dan kita bisa kembali dipertemukan di waktu dan kesempatan yang lain. Kemudian Ibu mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, karena sebentar lagi tinggal menghitung hari kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Ya, tolong dimaafkan dan silahkan kalian ambil yang baiknya dari Ibu dan yang kurangnya tidak, yang jeleknya, yang kurangnya, yang negatifnya tolong dihilangkan, tidak usah diambil juga ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kalian semua.